Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Etika Profesi kelas D, program studi Teknik Informatika. Di sini kami akan menjelaskan tentang kekayaan intelektual. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah saya, Irham Dahir Abimanyu, dengan NIM 18.14147. Kemudian ada Sedan Bima Nagantara dengan NIM 18.18152. Kemudian ada Fikri Haikal dengan NIM 18.18155. Jadi di sini kami akan membahas tentang kekayaan intelektual. Apa saja yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, apa saja masalah kekayaan intelektual yang terjadi saat ini. Apa sih kekayaan intelektual itu? Untuk itu istilah yang digunakan untuk menggambarkan karya pikiran seperti seni, buku, film, formula, penemuan, musik, dan lain sebagainya yang berbeda dan dimiliki atau diciptakan oleh suatu orang atau kelompok. Itu tadi adalah bagian dari kekayaan intelektual. Lanjut. Istilah-istilah yang ada di kekayaan intelektual yaitu sebenarnya ada banyak, tapi untuk saat ini kita akan membahas 3 poin, yaitu ada hak cipta, paten, dan juga rahasia dagang. Untuk poin yang pertama yaitu ada hak cipta. Hak cipta itu adalah hak eksklusif untuk mendistribusikan, menampilkan, melakukan, atau mereproduksi karya asli dalam bentuk salinan atau untuk menurunkan karya turunan dari karya aslinya. Kemudian lanjut. Berapa lama hak cipta itu berlaku? Secara umum, hak cipta memiliki jangka waktu 70 tahun setelah pencipta karya meninggal dunia berdasarkan peraturan yang ada. Jika suatu karya terbit dan didaftarkan sebelum 1 Januari 1978, maka jangka waktu hak cipta tersebut menjadi 95 tahun setelah hak cipta itu diterbitkan pertama kali. Nah, untuk pelanggaran di dalam hak cipta, yaitu pelanggaran itu bisa terjadi ketika seseorang melakukan secara sengaja menyalin bagian penting dari dan material dari karya yang memiliki hak cipta orang lain tanpa izin. Kemudian untuk undang-undang yang mengatur hak cipta, undang-undang yang melindungi hak cipta seseorang itu adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang terdiri atas 15 bab dan 78 pasal. Adapun pasal-pasal yang mengatur itu berbunyi antara lain pasal 2 yang berbunyi hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tadi bunyi dari pasal 2 ayat 1. Kemudian adapun pasal 49 ayat 1 yang berbunyi pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuan membuat atau memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan atau gambar pertunjukannya. Kemudian pasal 49 ayat 2 berbunyi produsen rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi. Itu tadi untuk undang-undang, sebenarnya masih banyak tapi sementara akan dibahas untuk pasal 2 dan pasal 49. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu mengenai paten akan dijelaskan oleh Saudara Sedan Bima Nagantara.
lebih. Untuk Mas Adam, waktu dan tempat dipersilahkan. Sebelumnya pada Undang-Undang Hak Cipta terdapat pasal 72. Pada ayat pertama, barang siapa dengan sengaja tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah, atau pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dan pasal 72 ayat 2, barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu hak ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sebesar 5 juta rupiah. Dan pasal 72 ayat 3, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5 miliar. Selanjutnya yaitu mengenai paten. Paten merupakan hak miliki yang dikeluarkan oleh kantor paten dan merek dagang AS USPTO kepada penemu. Paten mengizinkan pemilik hak tersebut untuk mengecualikan publik dari membuat, menggunakan, atau menjual penemuan yang dilindungi dan memungkinkan tindakan hukum terhadap pelanggar. Hak paten ini hanya berlaku di Amerika Serikat. Lalu ada jenis-jenis paten. Yang pertama ada utility patent, yang kedua ada desain paten, yang ketiga ada software paten. Selanjutnya yaitu pelanggaran paten. Pelanggar paten dijamin oleh pemilik paten. Terjadi ketika seorang menggunakan paten orang lain tanpa izin. Berbeda dengan pelanggaran hak cipta, tidak ada batasan jumlah dolar yang ditentukan pada hukum moneter jika ditemukan pelanggaran paten. Selanjutnya yaitu mengenai paten lagi, yaitu paten merupakan investasi ide investor yang dituangkan ke dalam kegiatan pemecah masalah di bidang teknologi. Dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Berikut ini adalah contoh paten pada pendaftaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI yang diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Dalam mendaftarkan paten, pertama yaitu yang dilakukan melakukan registrasi akun pada halaman situs paten.dgip.go.id. Lalu memilih buat permohonan baru untuk membuat permohonan baru, lalu mengunggah data dukungan yang dibutuhkan, mengisi formulir yang tersedia, dan membuat permohonan, dan permohonan kamu sedang kami proses. Jika dirasa semua sudah diisi dengan benar, selanjutnya klik selesai. Lalu lakukan pembayaran dengan klik pemesanan kode billing substantif. Lalu lakukan pembayaran dengan klik pemesanan kode billing paten. Nah, berikut ini adalah software. Software termasuk hak cipta atau paten itu dilihat dari bentuk software tersebut. Apabila software tersebut berbentuk sebuah aplikasi yang tidak bisa disentuh, maka masuk ke kategori hak cipta. Sedangkan software yang sudah ditanamkan di sebuah alat, contohnya termodigital, maka masuk ke dalam kategori paten. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fikri Haikal. Dipersilakan. Baiklah, selanjutnya adalah rahasia dagang. Didefinisikan sebagai informasi bisnis yang mewakili sesuatu yang bernilai ekonomi, memerlukan upaya dan biaya dalam pengembangannya,
di mana informasi ini umumnya tidak diketahui publik dan dijaga kerahasiaannya. Next. Berikut adalah masalah kekayaan intelektual saat ini. Yang pertama adalah plagiarisme, yaitu tindakan mencuri ide atau kata-kata seseorang dan menjadikannya sebagai ide atau kata-kata seorang sendiri. Kedua adalah reservoir engineering, yaitu proses memecah suatu untuk memahami, membuat salinan atau memperbaiki. Ketiga, open source code. Program kode yang dimiliki sumber tersedia atau bebas untuk digunakan atau dimodifikasi sesuai dengan pengguna atau pengembang. Dan yang keempat adalah competitive intelligence. Informasi yang diperoleh secara hukum untuk membantu perusahaan mendapatkan keuntungan atas pesaingnya. Yang kelima, trademark infringement, yaitu melanggar dalam penyalinan logo, desain, suara, kata, dan lain sebagainya, di mana hal tersebut merupakan hal yang membedakan satu perusahaan dengan perusahaan lain. Yang keenam, atau yang terakhir adalah cyber squatting. Orang memanfaatkan kesempatan untuk mendaftarkan nama domain dengan merek dagang terkenal atau perusahaan tanpa ada kaitan dengan orang tersebut. Next. Sebelum masuk ini, saya akan menjelaskan tentang merek dagang. Sebagaimana diketahui bahwa perlindungan merek di Indonesia semula diatur dalam Reglement Industriale Eigendom Kolonial tahun 1910. Yang kemudian diperbarui dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan. Adapun pertimbangan lahirnya Undang-Undang merek 1961 ini adalah untuk melindungi khalayak ramai dari tiruan barang-barang yang memakai suatu merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik. Selain itu, Undang-Undang merek 1961 ini juga bermaksud melindungi pemakai pertama dari suatu merek di Indonesia. Untuk lebih mengetahui tentang merek, saya akan menyajikan teori pengertian merek dari beberapa ahli. Menurut Philip Kotler, menyatakan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, ataupun kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa. Ada 6 pengertian yang dapat disampaikan melalui suatu merek. Yang pertama adalah atribut, seperti halnya kualitas, fungsi, nilai jual, kembali desain, dan lain-lain. Sebuah produk menyatakan sesuatu mahal, produk yang dibuat dengan baik, rancang, baik, tahan lama, bergengsi tinggi, dan sebagainya. Kedua adalah manfaat. Meskipun suatu merek membawa sejumlah atribut, konsumen sebenarnya membeli manfaat dari produk tersebut. Dalam hal ini, atribut merek diperlukan untuk diterjemahkan menjadi manfaat fungsional atau manfaat emosional. Sebagai gambaran, atribut mahal cenderung diterjemahkan sebagai manfaat emosional, sehingga orang yang menggunakan sebuah produk akan merasa dirinya dianggap penting dan dihargai. Dan yang ketiga adalah nilai. Merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen. Sebuah produk menyatakan produk yang berkinerja tinggi, aman, bergengsi, dan sebagainya. Dengan demikian, produsen sebuah produk juga mendapat nilai tinggi di mata masyarakat. Yang keempat, budaya. Merek juga mencerminkan budaya tertentu. Sebuah produk mencerminkan budaya yang organisir, konsisten,
tingkat keseriusannya tinggi, efisien, dan berkualitas tinggi. Yang kelima adalah kepribadian. Merek juga mencerminkan kepribadian tertentu. Produk tertentu kepribadian yang terkenal untuk mendongkrak atau menopang merek produknya. Kemudian kembali lagi ke assessment question. Untuk ini penjelasan dari materi tentang kekayaan intelektual. Untuk yang terakhir ini ada self assessment question. Ini ada di dalam e-book yang dibagikan di kelas pada awal pertemuan, di mana dari masing-masing kelompok mendapatkan pertanyaan tentang materi yang diberikan. Untuk pertanyaan pertama yaitu manakah yang bukan contoh kekayaan intelektual? Di sini ada jawabannya ada A, B, C, D atau multiple choice. Itu untuk jawaban yang benar adalah improvisational speech. Nah, untuk yang kedua ada sebuah pernyataan yang dimana patent law itu melindungi penemuan dan copyright law melindungi karya yang dibuat. Untuk yang ketiga ini juga ada sebuah pernyataan di mana perangkat lunak dapat dilindungi paten tetapi juga dapat dilindungi hak cipta. Untuk pernyataan itu adalah benar. Nah, kemudian untuk pertanyaan keempat yaitu ada multiple choice lagi yang dimana pengadilan dapat memberikan 3 ganti rugi, yaitu untuk jawabannya adalah patent infringement. Lanjut. Ini lanjutan dari Esaki. Yang kelima adalah 2 produsen perangkat lunak mengembangkan program terpisah tetapi hampir identik untuk suatu game online. Meskipun pabrikan kedua dapat menetapkan bahwa ia mengembangkan programnya sendiri, tapi mengetahui program yang ada pabrik tersebut dapat dinyatakan bersalah atas pelanggaran paten. Untuk pernyataan di atas itu adalah benar. Dan kemudian yang keenam adalah judul kedua dari Digital Millennium Copyright Act atau DMCA itu mengubah UU Hak Cipta dengan menambahkan bagian dari yang memungkinkan operator situs web untuk memposting konten di situsnya untuk menghindari pelanggaran hak cipta jika ketentuan tertentu diikuti. Lanjut. Ini ada lagi tentang self-assessment question. Itu atas nama trademark merupakan logo, desain, suara, atau kata yang memungkinkan konsumen membedakan produk perusahaan dari produk lain. Yang ke-8 adalah banyak perusahaan perangkat lunak memiliki cross-licensing satu sama lain di mana masing-masing setuju tidak menuntut lain atas pelanggaran hak cipta. Yang ke-9 tentang fair use, yaitu menetapkan doktrin 4 faktor untuk dipertimbangkan pengadilan ketika memutuskan apakah penggunaan tertentu atas properti berhak adil dan dapat diizinkan tanpa hukuman. Kemudian lanjut lagi yaitu yang ke-10 adalah trade secret. Itu adalah bentuk perlindungan atas kekayaan intelektual yang tidak memerlukan pengungkapan atau pengisian aplikasi. Selanjutnya itu mengenai Undang-Undang Pertahanan Rahasia Dagang mengamandemen EEA untuk menciptakan pemulihan sipil federal untuk sebuah trade secret misappropriation. Kemudian yang ke-12 ini ada pernyataan lagi atau pertanyaan. Musisi, jurnalis atau pengembang perangkat lunak telah dituduh melakukan plagiat.
benar atau salah. Nah, untuk pernyataan di atas adalah benar. Selanjutnya yang ke-13, proses membongkar untuk memahami, membuat salinan atau memperbaiki itu disebut reverse engineering. Selanjutnya yang ke-14, ini sebagai bagian dari aplikasi paten, UPSTO juga disebut sebagai badan pengetahuan yang ada prior art. Ini yang ke-15 itu tentang open source, mengacu pada program apapun yang kode sumbernya tersedia untuk digunakan dan dimodifikasi pengembang lain. Yang ke-16, taktik untuk mengelak atau cyber squatting adalah dengan mendaftarkan banyak variasi nama domain segera setelah sebuah organisasi berpikir mungkin ingin mengembangkan keberadaan web. Lanjut, itu tadi penjelasan atau presentasi dari kelompok kami mengenai materi kekayaan intelektual. Mungkin sekian dulu untuk penjelasan tentang kekayaan intelektual pada hari ini. Banyak kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.